dimulainya utang ke bilateral satu negara memang dimulai dari hal yang kecil, jadi memang kecil dulu beberapa proyek dan sebagainya. Namun ketika utang semakin meningkat, maka ada kecenderungan bahwa kita sangat tergantung pada posisi negara tertentu yang eee, kelihatannya makin kuat ke Indonesia begitu. Saya kira memang kalau kita lihat utang bilateral ini memang memiliki konsekuensi meskipun katakanlah tingkat yield-nya lebih rendah begitu, namun memang ada hal-hal lain yang saya kira menjadi catatan. Yang pertama adalah apakah kegiatan-kegiatan yang utang dari Cina maupun negara lain itu memiliki konsekuensi apakah terjadi alih teknologi, kemudian penggunaan tenaga kerja, termasuk juga katakanlah sejauh mana kerjasama ini dengan katakanlah pemerintah maupun swasta di Indonesia ini justru tidak akan menjadi beban pembiayaan di kemudian hari ya. Saya kira memang kalau di satu negara mulai tren meningkat, saya kira memang harus diwaspadai apakah ini akan masuk dalam jangka menengah atau panjang menjadi jebakan utang yang cukup dalam begitu. Nah, saya kira memang konsekuensi ini yang harus dipikul ketika kita memiliki ketergantungan pada satu negara tertentu begitu, Mbak. Oke, Anda Pak Tauhid begitu ya dari kacamata ekonom begitu, sebetulnya apa sih yang perlu disampaikan oleh oleh Presiden Joko Widodo begitu kepada Presiden Xi Jinping? Yang pertama saya kira begini, China memiliki kekuatan fiskal yang sangat besar ya, dan saya kira memang mau tidak mau China juga memiliki hubungan bilateral dengan banyak negara terutama negara-negara berkembang yang di luar anggota G20. Saya kira dengan presidensi itu ya kami berharap memang membantu negara-negara berkembang termasuk Afrika, Sri Lanka dan sebagainya untuk merestrukturisasi utang bilateral mereka begitu, termasuk saya kira memang menghapus ya sebagian utang-utang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira untuk karena posisinya adalah restrukturisasi maka tentu saja perlu ada kerjasama dari sisi bisnis yang dikelola oleh katakanlah memiliki kekuatan dengan China untuk juga bisa melakukan penguatan ya upaya reform yang dilakukan sisi usaha di banyak negara-negara berkembang agar memang kemitraan, kesejajaran antar negara yang memberikan utang dengan yang diutangi itu bisa terjadi. Jadi harus prinsip equal itu terjadi. Sehingga tidak mungkin kalau di satu sisi pada masa pandemi ini banyak negara yang bisa keluar dari pandemi tapi meninggalkan banyak negara yang justru terberat dengan utang yang menumpuk bahkan gagal bayar, maka saya kira akan menjadi ancaman krisis yang berkepanjangan dan justru akan membuat potensi ekonomi akan semakin melemah di kemudian hari. Dan terakhir saya kira memang Pak Presiden kami berharap memang pada forum nanti di November memang bukan mewakili kepentingan G20 yang didominasi oleh negara-negara maju, tapi mewakili negara-negara berkembang, menyuarakan aspirasi negara berkembang, ya di situ memang ada India, ada Brazil dan sebagainya, namun juga aspirasi negara-negara lain yang katakanlah tidak masuk dalam G20. Kita membuka ruang terhadap Uni Eropa, tapi kita tidak membuka ruang bagi negara-negara selatan atau South-South Cooperation maupun negara-negara dunia ketiga, the third world gitu, untuk ikut bersuara dalam G20. Saya kira dalam forum G20 karena kita ketua presidensi, suara itu harus masukkan dalam agenda resmi pembicaraan sehingga agak terjadi equal bahwa G20 bisa mempertemukan bukan hanya anggotanya tapi juga forum pemulihan ekonomi dunia. Saya kira begitu, Mbak. Oke,